Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Nah, melanjutkan video kemarin ya tentang crypto loans, yaitu kita bisa menjaminkan aset kita ya berupa Bitcoin atau koin-koin lainnya seperti Ethereum, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash dan EOS ya. Sekarang kita akan membahas tentang menabung di cryptocurrency atau di dunia cryptocurrency ini. Nah, di dunia cryptocurrency ini juga ada menabung ya, atau bisa kita istilahkan dengan saving. Tentunya dengan menabung ini kita berharap mendapatkan sebuah interest ya. Nah, jika kalian mempunyai sebuah Bitcoin ataupun Ethereum ya, yang rencananya akan disimpan dalam jangka waktu yang lama atau holder, di sini kita bisa manfaatkan crypto saving ini untuk mendapatkan atau melipat gandakan koin yang kita punya. Nah, dan untuk saving yang saya bahas di sini adalah saving pada platform Binance ya. Buat kalian yang belum tahu Binance adalah salah satu pertukaran cryptocurrency dengan volume yang masih terbesar saat ini di dunia ya. Langsung saja kita ke platformnya. Nah, ini dia. Dan by the way, untuk harga Bitcoin hari ini cukup naik ya. Dan di sini sudah berada di harga $11.900 saat ini. Naik sebesar 2,44% dalam 24 jam terakhir. Dan sepertinya jika kita bahas Bitcoin di sini untuk trennya masih menurut saya pribadi trennya masih terlihat naik ya. Menuju area resisten terdekat di sini dalam daily ya ataupun weekly. Di sini area resistennya ada di 14.000. Dan mudah-mudahan tercapai di 14.000 ya, dan altcoin lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti kenaikannya. Dan untuk kemungkinan kedua yang bisa terjadi, bisa saja koreksi dulu ke 10.000 baru akan mulai naik lagi ke level tertinggi selanjutnya. Oke, jadi kita tidak akan bahas arah pergerakan Bitcoin saat ini. Yang kita bahas adalah tentang saving ya, atau menabung di cryptocurrency ataupun Bitcoin. Untuk mencari menu saving, kita masuk ke finance ya. Di sini paling atas kita bisa lihat ada savings. Nah, di sini jadi yang kita simpan atau kita tabungkan itu bukan hanya Bitcoin ya. Kita juga bisa melakukan menyimpan stable coin di sini dan kita mendapatkan interest ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa stable coin seperti BUSD, USDT, USDC ya. Ini ketiganya stable coin. Buat kalian yang belum tahu, stable coin itu adalah koin yang nilainya mengikuti pergerakan arah mata uang ya. Dan untuk ketiga koin ini mengikuti mata uang US dollar. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk estimasi annual yield ini, artinya estimasi penghasilan atau interest ataupun bunga yang kita dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Nah, di sini interestnya sekitar 6% ya. Namun bukan berarti kita harus menyimpannya dalam waktu 1 tahun ya, karena di sini ada beberapa pilihan. Ada flexible saving, itu artinya kita bisa tarik modal kita kapan saja ya, ataupun locked saving, berarti kita hanya bisa menarik sesuai dengan jangka waktu yang kita tentukan di awal. Nah, kita bahas yang flexible saving dulu deh. Oke, estimasi annual yield ini kalian biar nggak salah ya, ini adalah bunga dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jadi untuk menghitungnya adalah kita harus gunakan kalkulator ya. 6,5 dibagi 12 ya. Nah, jadi keuntungan yang akan kita dapatkan dalam 1 bulan ya, di sini terlihat sekitar 0,54% ya, kecil ya. Tapi ini tentu saja low risk atau resikonya sangat rendah ya, karena ini bukan koin seperti Bitcoin atau yang lainnya yang fluktuasi harganya itu tinggi. Ini sama seperti kita membeli dolar ya. Kalau dolarnya naik ya, dari kenaikan harga kita dapat untung.
Lalu dari interest kita juga dapat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa saving yang cukup menarik kita bahas di sini, yaitu saving atau menyimpan koin-koin altcoin di sini ya. Nah, di sini ada beberapa event juga yang bisa kita manfaatkan ya, seperti menyimpan koin Airloan seperti ini ya. Nah, di sini ada event-event juga. Ini interestnya 10% dalam setahun ya, berarti kurang lebih hampir 1% dalam sebulan ya. Jadi lumayan. Bahkan ada yang 13% juga di sini, tapi ini sudah selesai. Jadi kalian harus rajin ya memantau activity di sini, karena activity-nya biasanya di sini rebutan ya, sistemnya rebutan, siapa cepat dia dapat. Nah, ini kita bisa lihat juga ya, Airloan dalam 30 hari itu saving 30 hari kita bisa dapat profit 15% per tahun ya, berarti per bulan sekitar 1% lebih. Nah, itu dari segi menabung ya, memang terlihat jika kita trading itu kan bisa memang mendapatkan profit hingga 10% per hari, itu sangat mungkin ya. Tapi dari sisi menabung 15% itu dalam setahun itu sudah sangat besar bagi saya. Jika kita lihat di bank ya, di bank kita bandingkan dengan bank konvensional, misalkan deposito misalkan ya. Deposito itu bunganya kurang lebih sekitar 6% juga. Jadi jika ada sarana menabung yang bisa memberikan imbal yang lebih besar, kan nggak ada salahnya kita untuk mencoba seperti itu. Apalagi ini juga cukup aman karena kebanyakan dari saving ini dalam bentuk US stable coin ya, berarti agak lebih aman. Jadi cocok buat kalian yang pengen menabung dan tidak terlalu diribetkan ya dengan trading dan lain sebagainya. Oke, dan itu dia ya. Lalu untuk caranya melakukan saving ini, kita tinggal pilih ya. Misalkan di sini locked saving ya. Kita pilih periodenya dulu. Misalkan kalian akan tahan selama 1 bulan misalkan ya. Kita pilih yang 30 hari. Lalu siapkan BUSD-nya, kalian bisa beli di exchange ya, spot exchange. Di trading spot ini kalian bisa beli BUSD ini dengan tukarkan dengan Bitcoin atau USDT ataupun koin lainnya ya, exchange biasa. Atau biar mudah kita saving USDT ya dalam 30 hari, berarti kita mendapatkan annual yield annual interest rate sebesar 7,6%. Langsung kita bisa transfer ya. Nah, di sini ada lot ya. Jadi lot itu adalah satuan untuk savingnya. Nilai satu lot itu adalah sebesar $100. Misalkan kita ingin menyimpan $1000, berarti kita akan menyimpan sebesar 10 lot di sini ya. Tinggal kita masukkan di sini dan pastikan saldo USDT-nya sudah ready ya di spot wallet. Tinggal masukkan di sini red centang ini ya. Lalu klik confirm. Secara otomatis kalian sudah melakukan locked saving. Karena ini locked ya. Kalau locked ini berarti kita tidak bisa tarik dalam 2 hari ya. Jadi kita hanya bisa tarik jika masa waktu kontraknya sudah habis ya. Di sini misalkan 30 hari. Atau jika kalian pengen tarik, bisa tarik kapan saja, kalian gunakan yang fleksibel, tapi untuk interestnya tentu lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Nah itu dia tentang saving ya, menabung di cryptocurrency ataupun di platform Binance ya. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar dan bisa berikan saran juga untuk topik apa yang harus saya bahas untuk video selanjutnya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan salam profit untuk kita semua.